Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hervan Fadlan Rahman. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Di video ini saya akan membahas tentang sikap profesional sarjana. Dan video ini dibuat untuk memenuhi Forum 2 Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Sikap profesional sarjana. Nah, di sini saya membagi sikap profesional sarjana saya itu menjadi 3, yaitu etika, potensi diri, dan sikap profesional. Langsung saja yang pertama, yaitu etika. Etika pada dasarnya adalah bagaimana cara membangun diri kita untuk menuju sukses. Menurut Franz Magnus Suseno, 1987-13, etika dibutuhkan oleh manusia untuk menjawab personal fundamental, yaitu bagaimana saya harus hidup dan bertindak. Etika berkaitan dengan manajemen waktu, menyelesaikan pekerjaan dengan skala prioritas, motivasi diri untuk mencapai prestasi puncak, memilah-milah tujuan sesuai dengan alokasi waktu, cara mengendalikan pikiran atau berpikir positif, cara komunikasi efektif, dan lain-lain. Pada dasarnya, seorang sarjana harus memiliki etika dan sikap profesional yang tertanam dalam dirinya. Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang artinya bertindak, adat, tempat tinggal, kebiasaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, etika adalah ilmu mengenai apa yang baik dan buruk tentang hak dan kewajiban atau akhlak. Secara filosofis, etika merupakan bagian dari ilmu filsafat yang mempelajari berbagai nilai atau value yang diarahkan pada perbuatan manusia, khususnya yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan dari hasil tindakannya. Dalam berbuat baik, manusia memerlukan pertimbangan yang bersifat rasional. Pertimbangan rasional artinya mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk berbuat baik atau melakukan tindakan secara jernih tanpa dilandasi dengan sikap emosional yang berlebihan. Mempelajari etika harus dilandasi dengan pendekatan rasional dan kritis, agar etika itu dapat diterapkan pada tindakan keseharian seseorang. Nah, yang kedua ini ada potensi diri. Pengertian potensi diri menurut Pak Al-Hali adalah suatu bentuk keahlian, kepandaian, serta kekuatan seseorang, baik itu yang terlihat dan belum digunakan secara maksimal. Pengertian potensi diri menurut Pak Al-Hali adalah suatu bentuk keahlian, kepandaian, serta kekuatan seseorang, baik itu yang terlihat atau yang tidak terlihat dari belum digunakan secara maksimal. Pada dasarnya ada banyak sekali orang yang tidak mampu menemukan potensi dirinya, bahkan sekedar hanya mengenalinya di dalam diri mereka. Hal ini tentu sangat merugikan, mengingat potensi diri akan sangat membantu seseorang untuk bisa berkembang dengan maksimal dan mencapai banyak hal di dalam kehidupannya. Dan dalam kehidupan, semua orang harus memiliki tujuan hidup agar bisa tahu apa yang harus dilakukan untuk ke depannya. Tujuan didefinisikannya sebagai sesuatu yang ingin diwujudkan atau dicapai oleh manusia. Sri Janti dan kawan-kawan 2006. Dengan tujuan yang jelas, mampu menumbuhkan rasa percaya diri, tujuan menjadikan untuk bergerak maju ke arah tindakan yang positif. Tujuan yang terlalu ambisius seringkali tidak dapat tercapai. Jika itu terjadi, dapat mengikis kepercayaan diri Anda. Sebaiknya di awal buatlah tujuan kecil dan dapat diraih kemungkinan tingkatkan secara bertahap. Pengetahuan dan keterampilan dapat membantu untuk mencapai tujuan selama kita mengetahui apa yang tujuan yang ingin dicapai. Menyusun tujuan hidup yang berkualitas perlu SMART, menurut Slemens 2006. Menguraikan unsur-unsur tujuan yang berkualitas yaitu yang pertama ada spesifik khusus, rumuskan tujuan secara spesifik, tujuan apa yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu measurable, terukur. Tujuan yang terukur berarti mengandung alat ukur. Pengukuran merupakan cara untuk memantau kemajuan
apakah tujuan telah tercapai atau belum. Yang ketiga ada achievable, dapat dicapai. Tujuan dicapai dengan kemampuan yang ada. Oleh karena itu, tujuan yang baik berada dalam batas kemampuan orang yang membuat tujuan. Yang keempat ada realistik atau realistis. Tujuan yang realistis adalah tujuan yang layak dan dapat dicapai dengan kondisi yang ada. Yang kelima ada relevan. Tujuan dibuat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang keenam ada time frame, batas waktu. Tujuan direncanakan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dan ini yang terakhir itu sikap profesional. Dalam dunia kerja kita dituntut untuk menjadi profesional yang kompeten. Artinya kita tidak hanya dituntut untuk memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan, tetapi juga dituntut untuk memiliki sikap, perilaku, dan pembawaan diri yang baik, sehingga semua hal-hal ini menjadi nilai tambah bagi kita. Selain itu, good attitude yang disertai dengan ketulusan juga akan meningkatkan kredibilitas diri kita. Jelaslah bahwa sikap yang senantiasa positif sudah menjadi tuntutan dalam dunia kerja. Yang dimaksud profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Atau definisi dari profesional adalah orang yang hidup dengan cara mempraktekkan suatu keterampilan atau keahlian tertentu yang terlibat dengan suatu kegiatan menurut keahliannya. Jadi dapat disimpulkan profesional yaitu orang yang menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya. Dalam pandangan Sobur 2014 nomor 661 mengkaitkan profesional dan profesionalisme sebagai faktor kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan. Profesional adalah memiliki keahlian yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan didasarkan pada kemampuan teoretik, konseptual, dan praktikal. Sikap profesional adalah sikap yang penuh tanggung jawab, pantang menyerah, ulet, serta memiliki tanggung jawab yang tinggi. Secara teoretik, seseorang dikatakan profesional apabila dalam dirinya terdapat 3 hal penting, yaitu yang pertama ada skill, yang artinya orang tersebut harus benar-benar ahli di bidangnya. Yang kedua, knowledge, yang artinya orang tersebut harus dapat menguasai minimalnya berwawasan mengenai ilmu lain yang berkaitan dengan bidangnya. Yang ketiga yaitu ada attitude, yang artinya bukan hanya pintar, akan tetapi harus memiliki etika atau adab yang diterapkan di dalam bidangnya. Terima kasih, cukup sekian video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.